Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Mari saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama merayakan Ekaristi. Di tempat ini, Toko Diocese Malang untuk mengucap syukur pada Tuhan atas segala rahmat yang telah Tuhan berikan selama 2 tahun kita bersama berkecimpung dalam karya di sini. Mari kita awali Ekaristi syukur kita dengan lebih dahulu kita menyiapkan hati, menyadari segala kekurangan, kelalaian dan terlebih dosa kita, agar kita layak untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah mengampuni kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah, sumber sukacita kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada kami semua, terlebih di hari ini. Kami boleh menang kembali 2 tahun kami mendirikan tempat usaha di sini untuk karya pelayanan bagi umat di Keuskupan Malang. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu. Semoga kami dari hari ke hari dapat meneladani Putra-Mu sendiri dalam mengungkapkan kasih yang berasal dari-Mu kepada sesama kami yang kami jumpai setiap hari di tempat ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat 2 Rasul Paulus pada jemaat Korintus. Saudara-saudara, besarlah keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dari diri kami sendiri, kami merasa tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup jadi pelayan suatu perjanjian baru, bukan perjanjian yang terdiri dari hukum yang tertulis, melainkan dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang terukir dengan hukum, maka Roh itu mematikan. Meskipun demikian, pelayanan itu sertai kemuliaan Allah pada waktu yang diberikan. Sebab sekalipun muda juga, wajan Musa, cahaya begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar kemuliaan yang memimpin kepada penghukuman itu begitu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan Roh yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya
apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Engkau Tuhan Allah kami. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Dalam tiang awal Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Bagi mereka, Engkaulah Allah yang mengampuni, tetapi juga membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan Gurunya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Tuhan bersamamu Dan bersama Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam iman kita meyakini bahwa hidup kita ini tidak hanya sekedar dalam dunia, maka aktivitas hidup kita juga itu bukan hanya soal perkara dunia. Ada hal lain yang perlu dan penting untuk kita perhatikan, yaitu hidup dalam keabadian bersama Allah. Nah, sebagai seorang beriman, maka apa yang Allah firmankan itu
harus menjadi dasar dari apa yang kita lakukan, apa yang kita tindakan dalam kehidupan dunia ini, sehingga nampak bahwa apa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu berbeda dengan orang yang tidak beriman pada Allah. Yesus memberikan sebuah pengajaran kepada para murid yang dituliskan dalam Injil Matius mulai bab 5 yang kita dengar mulai hari Senin kemarin, yang berisi patokan-patokan kehidupan sebetulnya yang harus kita sungguh sadari dan perlu untuk kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Di hari ini Yesus menegaskan bahwa kedatangannya itu bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Bahkan lebih tegas lagi dikatakan satu iota pun tidak akan dihilangkan. Satu iota itu hanya tanda petik kecil. Kalau itu dihilangkan, nggak bunyi kalau bahasa Arab itu. Sama dengan bahasa Arab juga ya. Ada koma-koma petik-petik itu, kalau nggak itu hilang nggak bunyi. Demikian juga Tuhan memberikan sebuah keyakinan pada para murid, termasuk diri kita, jangan sampai kita lupa apa yang telah Tuhan firmankan dalam hukum Taurat. Dan lebih dari itu, kedatangannya dikatakan untuk menyempurnakannya, menggenapinya. Itu berarti ada hal-hal yang melalui apa yang Yesus sampaikan dan ajarkan, apa yang telah Tuhan firmankan itu bukan hanya tergenapi, tetapi juga tersempurnakan, sehingga ada beberapa hal yang Tuhan juga perbaharui. Jika kamu pernah mendengar apa yang difirmankan begini, tapi aku sekarang berkata kepadamu demikian. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus yang tadi kita dengarkan, supaya kita ini sungguh-sungguh memperhitungkan apa yang kita kerjakan itu tidak melulu hanya untuk mematuhi hukum yang tertulis. Kita juga harus sungguh memperhatikan gerakan dari Roh Allah, Roh yang senantiasa mengajak kita untuk bukan hanya melakukan hal yang baik, tapi juga hal yang benar. Dan tidak jarang untuk mewujudkan hal yang benar itu membutuhkan banyak pengorbanan dari diri. Mewujudkan hal yang benar itu bukan untuk membenarkan diri kita. Seringkali kita melakukan pembelaan diri, kan, ketika kita disalahkan. Paulus mengingatkan supaya kita itu melakukan hal yang benar demi kemuliaan Allah. Artinya, melalui segala apa yang kita korbankan untuk mewujudkan hal yang benar dalam tuntunan Roh Allah itu, kita sungguh-sungguh membuat Allah dimuliakan melalui apa yang kita tindakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan,
apa yang kita pikirkan dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan ini, mari kita juga mengkaitkan dengan apa yang kita alami dalam karya pelayanan di toko dosis malam ini. Banyak hal saya kira perlu kita untuk merefleksikannya. Apakah pelayanan yang kita berikan di tempat ini sungguh berbeda dengan pelayanan di toko sebelah sana, toko sebelah sini. Apakah warna iman akan Kristus sungguh juga mewarnai apa yang kita lakukan dan kerjakan di tempat ini? Terlebih ketika menghadapi customer yang rewel-rewel itu, atau yang sering membuat masalah saja dan sebagainya. Apakah juga dalam apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu kita membawa orang juga untuk memuliakan Allah, atau supaya ngelem awake dhewe? Itu berbeda. Apakah juga pelayanan kita berikan itu hanya supaya orang itu jangan belanja di pesaing yang sono loh, tapi belanjalah di pesaing, belanjalah di sini begitu. Atau membuat orang merasa aku lebih serap, lebih senang, lebih merasa bahagia ketika belanja di tempat ini. Walaupun apa yang kita tawarkan untuk dapat dikonsumsi oleh customer itu tidak semewah yang toko sebelah sana dan toko sebelah situ. Karena sebetulnya memang bukan soal barang, tapi soal apa yang kita imani dalam Yesus Kristus itulah yang ingin kita. Nah, inilah kiranya beberapa hal yang patut kita juga refleksikan dalam merayakan 2 tahun berdirinya tempat usaha. Ya, saya tadi pagi itu juga sudah cepat 2 tahun. Tidak terasa. Yang berkarya di sini rasa. Kalau tidak itu berarti melakukannya dengan sukacita. Ya. Tapi kalau merasa aduh mau berangkat kerja aja, aduh gitu ya, wah itu kalau sudah ada itu berarti tidak ada sukacita, itu nggak ada roh yang berkarya. Tapi kalau ada sukacita, ada kegairahan, walaupun nanti aku sudah janjian sama customer itu yang seperti sebetulnya membuat aku gimana gitu, tapi kita mau berangkat dengan sukacita. Nah, disitulah kita menuruti bimbingan. Sama aja, aku juga di kantor juga begitu ya, sama saja. Nah, saya harus merefleksikan kalau sudah mulai malas ini itu jangan-jangan aku hanya menuruti rohku sendiri. Apalagi kalau panggilan untuk mancing itu lebih mempersonanya ya, sehingga lebih sering meninggalkan kerjaan. Nah, itu juga saya harus, wah ini bukan untuk menyenangkan hati Tuhan apa itu jalan, tapi menyenangkan diri sendiri. Walaupun ini juga perlu kan. Tapi bukan semata-mata itu terus yang kita upayakan dan usahakan. Semoga dengan apa yang kita lakukan dan kita hayati dalam pelayanan di tempat ini, diterangi firman Allah yang kebetulan bacaan-bacaan pada hari ini saya rasa sangat cocok untuk kita renungkan
dalam rangka merayakan 2 tahun berdirinya tempat usaha ini. Sehingga dalam Mazmur tanggapan pun juga kita mengatakan dalam referen, kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Pernyataan kekudusan Allah itu bukan pertama-tama hanya ucapan di bibir kita, tetapi sungguh merupakan ungkapan dari kedalaman hati kita. Ketika kita mengalami pengalaman akan Allah di tempat ini, sebagaimana sudah dialami oleh Musa dan Harun. Semoga kita hari demi hari makin sungguh menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh mewujudkan karya keselamatan Allah yang telah dikerjakan oleh Yesus melalui karya dari kita. Mari kita berdiri. Saya mengajak saudara-saudari kita semua mengerjakan doa spontan. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau menerangi kehidupan kami untuk mengalami sukacita bersamamu. Maka dengarkanlah kiranya doa-doa yang kami panjatkan bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur untuk segala berkat karunia yang boleh Kau alirkan bagi kami di tempat ini 2 tahun perjalanan untuk mengembangkan karya-Mu melalui kehadiran tubuh Yesus malam ini. Bapa, mohon berkat-Mu bagi kami yang berkarya di tempat ini, Rike, Alen, Lawit, dan juga rekan-rekan yang senantiasa mendukung, support segala daya upaya kami di tempat ini, sehingga mereka pun, kami pun boleh mengalami penyertaan sukacita karena apa yang kami lakukan, pertama-tama untuk memuliakan nama dalam iman, kepercayaan yang kami hayati dan hidupi. Bantulah kami, kuatkanlah kami, karuniakanlah kami dengan karunia-karunia yang kami butuhkan dalam karya-karya kami di tempat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami juga memohonkan berkat dan rahmat-Mu, terkhusus untuk Kalen dan Vincent yang hari-hari ini sedang mempersiapkan untuk momen peristiwa spesial dalam hidup mereka berdua. Semoga Engkau memberikan rahmat kesehatan dalam masa persiapan beberapa hari ke depan ini, dan juga memberkati segala persiapan serta juga pelaksanaan nanti boleh sungguh membawa kegembiraan dan sukacita bagi mereka berdua, bagi kami, bagi keluarga, dan siapapun yang boleh mengenal Valen, Vincent, sehingga menjadi kegembiraan bersama. Karuniakanlah berkat dan rahmat-Mu kepada Valen dan Vincent dalam hari-hari persiapan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami ucap syukur atas berkat dan rahmat
memberkati satu sama lain, hingga kami bisa melayani dengan tulus dan dengan ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu bagi semua orang yang terlibat dalam karya pelayanan di tempat ini, bagi para distributor, customer, dan siapapun yang Kau libatkan di tempat ini. Semoga Engkau memberikan rahmat juga yang mereka butuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang boleh kami kerjakan bersama di tempat ini sungguh dapat menumbuhkan iman dalam hati semua orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, doa permohonan kami panjatkan kepadamu dan kami satukan dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bagaimana dalam Al-Quran dan Al-Quran semoga kami boleh menjadi bagian dalam keyakinan Kristus yang berkuasa manusia. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami mohon kepadamu Tuhan kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepada-Mu. Bapa semua kita bersama-Mu dengan jujur dan tulus. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami persembahkan roti dan anggur sebagai ungkapan syukur dalam iman akan Yesus Putra-Mu yang telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kami. Semoga persembahan yang kami siapkan hari ini dalam perayaan syukur kami berkenan kepadamu, dan Kau ubah menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Segala kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa yang tetap. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga.
Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Henrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang Menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Tuhan Yesus Kristus, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang berkenan menyambut anak. Bila saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Semoga Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber kehidupan kami.
Kami sungguh bersyukur atas segala anugerah rahmat yang telah Engkau berikan pada kami, terlebih tubuh dan darah Kristus Putramu yang boleh kami santap dalam perjamuan syukur pada malam hari ini. Semoga kami selalu disemangati dalam karya pelayanan yang Kau percayakan pada kami di tempat ini. Semoga nama-Mu senantiasa kami puji dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Propesiat ya untuk kita semua. Ya. Terima kasih atas segala apa yang boleh Anda kerjakan di tempat ini, atas segala dukungan, partisipasi Anda bersama di tempat ini. Ada salam dari Bapak Uskup tadi, waktu makan siang, sampaikan salam untuk kalian semua. Terima kasih dan mari kita, oh ya, Pak Haji khususnya terima kasih sudah banyak hal mengurangi ya apa yang menjadi beban dan tanggung jawab saya di tempat ini, dan saya sungguh merasa bersyukur untuk kerjasama yang baik yang boleh kita alami, bukan hanya dengan Romo Haji tapi juga dari Rika Palen, dan tentu atas Pak Awit juga atas dukungan ya, pasangannya masing-masing ya. Jadi kita iya dan Rio ini ya yang ya semoga dalam waktu dekat. Nah, gitu ya. Dekat mana Rio? Iya, Rio, terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Mari kita akhiri kasih ini dengan mohon berkat Tuhan atas hidup kita, atas karya kita, hingga hari demi hari kita sungguh makin menjadi sempurna dalam apa yang kita hayati dalam Yesus Kristus, pelayanan tempat ini, dan lebih kita makin memuliakan Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu Salam Maria. Salam Maria. Saksi. Ya, selamat ya. Valen. Iya. Salaman.
Ya, semoga kita semua bersuka cita. Habis ini jalan-jalan. Ayo. Foto yuk. Bunganya Ayo. Jangan lupa posting biar dapat diskon.